Selamat malam bosku. Nah, ini kita ciin DOC hari ini dengan strain Isabron keluaran dari PT Sahabat Ternak Jaya. Nah, ini sudah ciin yang kedua untuk strain DOC Isabron keluaran dari PT Sahabat Ternak Jaya. Salam dari Binjai. Nah, sudah dua kali ciin ini. Yang periode pertama itu sudah performnya sekarang sudah oke, umur sudah hampir 90 hari dan kondisi ayam dalam keadaan sehat. Sejauh ini tidak rewel dari segi pilek ataupun pemeliharaannya. Angka kematian sangat rendah dan bonus masih ada untuk sampai hari ini. Nah, kalau dilihat dari segi fisik keluaran DOC, ini sudah memenuhi standar ya bosku. Artinya kondisi berat DOC itu sudah memenuhi dari standar pemeliharaan fase starter. Nah, kita menggunakan pakan crumble untuk pre-starter selama 10 hari ke depan. Oke, ini kondisi fisik dari pendatang baru, yaitu strain Isabron dari PT Sahabat Ternak Jaya. Nah, kalau untuk segi pemeliharaan di fase DOC sampai pulet, ini tidak ada kendala. Artinya bibit ini cukup sangat adaptasi yang cukup bagus di lingkungan ataupun di daerah kita, seperti daerah Sumatera Utara. Nah, ini kita mau kasih gambaran kepada bosku semua, kondisi secara fisik ataupun secara klinisnya oke. Nah, ini kapasitas satu kandang 3.000 ekor dan kita masuk dua kandang baby box yaitu 6.000 ekor. Nah, di sini saya akan mengedukasi kepada bosku semua, yang paling penting di saat kedatangan DOC itu adalah yang paling diperhatikan yaitu suhu. Pemanas harus betul-betul diperhatikan karena sudah 3 minggu, hampir 1 bulan terakhir ini kondisi di Sumatera Utara itu curah hujan yang sangat tinggi. Jadi ini akan mempengaruhi suhu di dalam kandang. Nah, jadi kita menyarankan kepada bosku yang sedang ciin DOC, yang perlu diperhatikan, yang perlu dijaga adalah suhu ya bosku. Nah, sediakan termometer di setiap beberapa sudut tiang. Kita mau kasih gambaran kepada bosku bagaimana kita menaruh termometer. Nah, seperti ini ya, termometer di sisi sebelah bagian luar, kemudian nanti di tengah dan di ujung sana. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kita harus melihat kondisi DOC itu harus memencar dan tembolok itu dalam ukuran penuh ya bosku. Itu menandakan saat kedatangan ayam sudah mengkonsumsi pakan. Nah, itu yang paling kita tekankan kepada bosku para peternak di Nusantara. Untuk saat kedatangan DOC, pastikan ayam sudah mengkonsumsi air minum yang cukup dan galon tempat minumnya ini dibersihkan minimal 2 kali sehari. Dan kita menyarankan pergantian air minum ini sebaiknya adalah 4 kali sehari karena proses pemeliharaannya itu siang malam. Jadi di masa ini 1 bulan ke depan, siang malam itu petugas kandang ataupun yang jaga DOC ini harus standby di kandang. Nah, kita mau lihat suhu. Di sini suhu yang terbaca itu yaitu sekitar 35 derajat Celcius. Artinya sudah memenuhi standar kebutuhan suhu udara di dalam kandang untuk fase DOC. Ini sekarang adalah tanggal 17 November. Di hari Kamis ya bosku, kita melakukan ciin DOC. Oke bosku, ini Bang Yogi lagi menyiapkan minum ayam untuk malam ini. Jadi galonnya sudah dicuci dan sudah dicampur larutan antibiotik di air minumnya. Ya, antibiotiknya kita sarankan di 4 hari pertama ini bertujuan untuk mencegah dari berak kapur ataupun pulorum ataupun cemaran dari kolibasilosis, karena anak ayam rentan terjangkit oleh pulorum ataupun berak kapur. Nah,
kira-kira begitu ya bosku. Seperti biasa, yang sudah mengikuti channel kita pasti sudah memahami dan seharusnya sudah memberikan dampak yang efektif, perubahan yang signifikan dalam metode pemeliharaan ayam kalau betul-betul diterapkan apa yang saya edukasi selama ini. Nah, bagi pendatang baru, peternak baru yang masih dalam proses belajar cara merawat ataupun memelihara DOC, silakan ikuti terus petunjuk saya, tutorial kita di Beto Channel ya, yang akan mengedukasi seputar info-info peternakan. Oke, di sini kita melihat suhu yang terbaca yaitu 35 derajat Celcius, artinya ayam sudah berada dalam kondisi yang sangat nyaman sekali. Nah, selain suhu didapatkan di dalam kandang ya bosku, yang paling penting itu juga bagaimana mengatur sirkulasi udara. Jadi karena ini pembakaran dari gas LPG tentu akan menghasilkan senyawa karbon dioksida. Jadi pagi hari besok ketika cahaya matahari sudah bersinar terang, nah bosku harus menurunkan tenda ya, tendanya diturunkan selama 3-5 menit untuk membuang udara-udara kotor yang ada di dalam kandang. Oke, ini pemberian vitamin yang sudah dikombinasikan dengan antibiotik. Nah, ini bertujuan agar ayam terhindar dari infeksi ataupun ompalitis ataupun berak kapur, pulorum, dan kontaminasi dari bakteri E. coli yang terdapat pada sumber air minum ataupun salmonella, yang mana ketika ayam masih umur 1 hari ini konsumsi pakannya itu masih diserak di atas kertas. Jadi ayam juga berak di sana, mengeluarkan feses di atas pakannya. Jadi ketika pakan ini tercemar oleh kotorannya sendiri dan dikonsumsi oleh ayam atau dipatuk oleh ayam, itu akan menyebabkan ayam terkontaminasi oleh bakteri salmonella. Bakteri salmonella itu bersumber dari feses ataupun kotoran ataupun berak dari ayam itu sendiri. Oke. Nah, itu beberapa trik manajemen agar kondisi ayam dalam keadaan sehat, yaitu rutin membersihkan air galonnya, mengganti air galonnya itu 4 kali sehari selama 2 minggu pertama ini ya bosku. Oke, kira-kira begini untuk kontennya. Untuk nilai untuk pendatang baru ini, DOC pendatang baru Isabron PT Sahabat Ternak Jaya ini, kita kasih nilai sudah cukup bagus, yaitu dengan ponten 9. Artinya kalau nilai 10 itu adalah sangat sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Nah, yang nilai 1 itu adalah upaya kita kalau ingin mendapatkan kesempurnaan. Oke, kita sebagai konsultan ataupun teknisi peternakan sudah bisa merekomendasikan kepada peternak Sumatera Utara ataupun daerah lainnya, sudah bisa sangat recommended untuk memelihara DOC Sahabat Ternak Jaya. Oke, bosku, terima kasih. Nanti untuk hasil produksi ketika masa bertelur kita akan menginformasikan lagi, kita akan memberikan informasi update-nya bagaimana perform produksinya. Terima kasih bosku, selamat malam, salam dari Binjai.